Namanya Sari Amalia. Usianya 32 tahun. Begitu katanya saat kami berbincang di meja makan suatu pagi. Hidupnya penuh luka yang sulit ia sembunyikan. Meski dari luar ia tampak begitu tenang. Ia bercerita bahwa dirinya sudah 2 kali menikah. Namun tak pernah sekalipun dikaruniai seorang anak. Mereka semua meninggalkan saya, Pak, katanya pelan, dengan suara yang nyaris tenggelam dalam kesedihan. Kulitnya kuning langsat, wajahnya bersih tanpa celah. Dengan tinggi semampai, 165 cm, dan tubuh yang hanya berbobot 55 kg, ia memiliki postur yang nyaris sempurna. Sari adalah pembantu rumah tangga di rumahku. Rumah seorang pria berusia 52 tahun bernama Sutrisno Adi. Ya, aku sendiri. Aku bekerja sebagai pemborong bangunan. Seringkali, aku menghabiskan waktu di rumah, terutama ketika pekerjaanku tak begitu mendesak. Berbeda dengan istriku, Ratna Hidayati, yang kini telah berusia 50 tahun dan masih aktif bekerja sebagai PNS. Anak-anak kami, mereka tengah menempuh kuliah di luar kota, meninggalkan rumah besar ini terasa kosong, menyisakan hanya aku dan Sari di dalamnya. Setiap pagi, Sari bangun pukul 4:30. Aku tahu persis rutinitasnya. Ia selalu mandi sebelum mulai bekerja, mengenakan pakaian rapi dengan detail yang tertata. Biasanya, ia memakai kerudung, rok panjang yang menyapu mata kaki, dipadukan dengan baju berlengan panjang. Penampilannya selalu mendapat pujian dari Ratna. Sari itu sopan sekali ya, Pak. Santun, pakaian dan sikapnya benar-benar mencerminkan perempuan soleha, ucap istriku suatu malam, dengan nada puas. Namun, ada hal lain yang tidak pernah diceritakan istriku, yang hanya aku simpan dalam diam. Meskipun pakaian Sari tertutup, potongannya yang agak ketat tak bisa menyembunyikan keindahan tubuhnya. Aku seringkali mendapati diriku mencuri pandang, kagum pada setiap lekuk yang tampak begitu memikat. Kadang, Sari seperti menyadarinya. Ia balas menatap dengan senyuman yang, entah mengapa, terasa penuh arti. Biasanya, Ratna meninggalkan rumah paling lambat pukul 6:30 pagi. Setelah itu, hanya ada aku dan Sari di rumah. Aku berangkat kerja sedikit lebih siang, biasanya sekitar pukul 8. Saat rumah mulai sunyi, aku kerap mendapati Sari mencuri-curi pandang ke arahku. Ia berpura-pura sibuk, tetapi gesturnya seringkali mengisyaratkan sesuatu yang tak terkatakan. Ada keheningan yang berat di antara kami, sebuah tarikan yang tak bisa aku abaikan. Dalam pikiranku, aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dua suaminya itu? Apa yang membuat mereka meninggalkannya? Apakah ada sesuatu yang salah? Atau justru ada sesuatu yang terlalu benar, terlalu intens, terlalu mengguncang, sehingga mereka tak sanggup bertahan? Meskipun demikian, Sari tetap menjaga jaraknya. Ia tak pernah benar-benar mendekat. Barangkali karena rasa takut pada istriku, atau mungkin pada konsekuensi yang lebih besar dari sekadar bisikan hati yang tak pantas. Namun, setiap kali ia melangkah melintasi ruangan, bayangannya seperti tetap tertinggal di mataku. Ada misteri yang tak terungkap, sesuatu yang membuatku tak bisa berhenti memikirkannya. Pagi itu, sunyi mengisi setiap sudut rumah. Ratna, istriku, telah berangkat bekerja seperti biasa. Udara di luar terasa sejuk, dan suara burung terdengar samar dari jendela yang masih tertutup rapat. Aku, di sisi lain, memutuskan untuk tidak beranjak dari kamar. Alasannya, aku mengatakan pada istriku bahwa aku merasa kurang sehat, mungkin karena masuk angin. Kalau begitu, biar nanti Sari yang memijatmu setelah dia selesai beres-beres, ucap istriku dengan nada serius saat akan berangkat tadi pagi. Oh, tak perlu Mi, aku bisa urus sendiri, jawabku, berpura-pura menolak tawarannya. Namun, seperti biasa, Ratna lebih keras kepala. Sudah, biar saja Sari yang bantu. Dia itu kan bisa diandalkan, apalagi soal merawat orang. Saya yang minta, jadi jangan membantah. Aku hanya tersenyum samar, meskipun di dalam hati aku merasa gelisah sekaligus berdebar. Mungkinkah ini saatnya? Bisakah tawaran istriku ini menjadi awal dari sesuatu yang selama ini hanya ada dalam bayanganku? Setelah istriku pergi, aku memastikan bahwa suara mobilnya sudah tak terdengar lagi. Rumah ini kini hanya milikku dan Sari. Aku tetap di kamar, pura-pura tidur, tetapi pikiran dan imajinasiku melayang jauh. Waktu terasa berjalan lambat hingga akhirnya suara langkah mendekat terdengar dari luar kamar. Aku mendadak tersentak, detak jantungku semakin cepat.
Pintu terbuka perlahan, dan di sanalah ia berdiri. Sari, tetapi kali ini ia tampil berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kerudung, rok panjang serta baju berlengan panjang yang menutupi tubuhnya. Sebagai gantinya, ia mengenakan rok pendek yang menggoda, berpadu dengan kaos singlet yang memperlihatkan bahunya. Aroma parfum manis menguar di udara, menambah sensasi asing yang sulit kuabaikan. Rambutnya yang biasanya tertutup, kini tergerai bebas, memanjang hingga punggungnya. "Pak," panggilnya pelan. Suaranya terdengar lembut tetapi ada nada yang sulit kuartikan di sana. Aku tetap memejamkan mata, pura-pura tidur, tetapi telingaku menangkap setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Pak, maaf. Tadi ibu bilang supaya saya memijat bapak, biar bapak cepat sembuh dari masuk angin." Lanjutnya, suaranya sedikit tergetar, seperti sedang menahan sesuatu. Kudengar langkahnya mendekat. Tubuhku terasa kaku, bukan karena sakit, melainkan karena antisipasi yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Ia mendekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, meski hanya dari jarak. "Boleh saya mulai sekarang, Pak?" tanyanya lagi. Kali ini, suaranya lebih lembut, seolah mencoba membangunkanku dari tidur pura-puraku. Aku membuka mata perlahan, dan untuk sesaat, kami saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu di dalam ruangan ini. Sesuatu yang mengendap-endap di antara kata-kata dan keheningan, mengisi udara dengan ketegangan yang tak bisa disangkal. Pagi itu, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dari cara dia mengenakan pakaian yang tidak biasa, yang tampak sengaja dipilih hanya untuk hari ini, hanya untuk aku tahu bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Dia datang tepat ketika rumah sedang sepi, kesempatan yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Ketika aku melihatnya, kata-kata seakan terhenti di bibirku. Mataku terbelalak melihat penampilannya yang begitu memikat, dan aku pun berkata, "Sari, kamu cantik sekali pagi ini." Ekspresi kekagumanku begitu tulus. Terasa setiap kata yang keluar begitu berat dan penuh makna. Dengan sedikit senyum malu, Sari hanya bisa menjawab, "Ah, Bapak, bisa saja." Senyumannya begitu manis, menggoda sekaligus memikat hati. Lalu dia bertanya, "Jadi, mau dipijat, Pak? Sesuai perintah ibu tadi?" "Jadi dong," jawabku, seraya menggeser sedikit tubuhku untuk memberikan ruang bagi Sari. Dengan perlahan, dia duduk di sisi tempat tidurku dan mulai memijat, sementara aku menarik tangannya ke arahku, menuju tempat tidur yang sengaja kuminumkan aroma harum. "Kok wangi begini, Pak?" tanyanya. Senyumnya semakin menggoda. Aku merasa seperti dia sudah tahu apa yang sebenarnya aku inginkan, karena penampilannya yang berbeda dari biasanya pagi ini begitu jelas menunjukkan niatnya. Tanpa ada kata-kata yang terlalu tegas, kami berdua mulai berbincang tentang masa lalu dan hal-hal lainnya yang tak terlalu penting. Pembicaraan itu belum menuju titik yang kuinginkan, meski tangan Sari sudah mulai memijat bagian-bagian tubuhku yang, tanpa kusadari, memicu daya hayal yang semakin menguat. Aku mulai menyadari, pembantuku ini ternyata tidak hanya pandai bekerja, tetapi juga sangat berpengalaman dalam membuat suasana seperti ini. Dalam hati, aku menggumamkan, ternyata dia memang tahu caranya. Aku sebenarnya sudah tak sabar lagi. Rasa ingin menyatu dengannya semakin menggebu, mengisi setiap sudut pikiranku. Namun, aku berusaha menahan diri, mencoba menjaga jarak meski tubuhku terasa begitu dekat dengan tubuhnya. "Sari," suara aku serak, seolah berat untuk mengucapkan kata-kata itu. "Setelah bercerai, apakah kamu pernah bersama seorang lelaki lagi?" Aku sengaja mengarahkan percakapan kami ke arah yang lebih langsung, ke arah yang membuatnya tak bisa lagi menghindar. Sari terdiam sejenak, seakan pertanyaan itu membuatnya terkejut. Namun, setelah itu, dengan ekspresi yang polos, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Gerakannya lugu, seperti seorang anak yang tak ingin berbohong, meskipun mungkin hatinya penuh dengan hal-hal yang lebih dalam. "Tidak, Pak," jawabnya akhirnya. Suaranya rendah, seperti menahan sesuatu yang ingin dia ungkapkan tapi tak bisa. Matanya menatapku, tapi aku bisa melihat keraguan yang samar di sana. Seakan ada kisah yang belum dia ceritakan, tapi dia memilih untuk tetap diam. "Maukah kalau Bapak bantu?" Suaraku hampir tak terdengar, namun tetap saja keluar dengan kekuatan yang tak bisa kuhentikan. Ada sesuatu yang mengalir dalam diriku, sebuah dorongan yang mendorongku untuk melangkah lebih jauh, meskipun aku tahu betapa besar risikonya. Begitu kata-kata itu terucap, seakan-akan waktu pun berhenti sejenak.
Dunia mendadak sunyi. Hanya ada aku dan dia. Sari, yang duduk di depanku, seketika berubah. Wajahnya memerah dengan cepat, seolah darahnya berdesir begitu kencang. Campuran panas dan dingin yang tak bisa dipahami. Dalam sekejap, rona merah itu lenyap, digantikan oleh pucat yang menutupi seluruh wajahnya, seolah segala warna yang ada di dalam dirinya hilang begitu saja. Matanya terbelalak, seolah tak tahu harus bagaimana merespons. Dia terdiam, terperangkap dalam pertanyaanku yang menusuk langsung ke inti hatinya. Dia menundukkan kepala, mulutnya tak mampu mengeluarkan kata-kata. Hanya ada keheningan yang menekan di antara kami, sebuah momen yang terasa begitu panjang, meski hanya sesaat. Melihat kondisinya yang tampak bingung dan tak mampu berkata-kata, aku tahu bahwa ini adalah momen yang tak boleh terlewatkan. Rasanya semua keberanian dan dorongan dalam diriku memuncak, seperti air bah yang tak bisa dibendung lagi. Tanpa ragu, aku segera bangkit dari posisi semula, duduk lebih dekat dengannya, menatapnya dengan intens. Tatapan mataku mencoba mencari jawaban di balik keraguannya, sementara tangan dan tubuhku mulai bergerak, memulai sesuatu yang sudah lama terbendung di hatiku. Aku tahu, langkah ini akan mengubah segalanya. Tapi saat itu, logika dan pertimbangan seolah memudar, tenggelam dalam hasrat yang perlahan mengambil alih. Dan ternyata, Sari pun memberikan respon yang tak pernah kuduga sebelumnya. Dengan penuh semangat, dia membalas setiap gerakanku, seolah segala keraguan yang tadi terlihat di wajahnya telah lenyap. Ada sesuatu yang berubah, dari kebingungan menjadi keberanian yang terpancar dari setiap tindakannya. Aku, yang selama ini hanya bisa memendam hasrat dan menunggu momen seperti ini, tentu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang akhirnya datang. Segala batasan seakan menghilang, digantikan oleh keintiman yang terasa begitu nyata. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sebuah keinginan lama yang akhirnya terwujud dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Segera, dengan lembut namun penuh keyakinan, aku baringkan Sari di atas kasur yang sudah kusiapkan sebelumnya. Aroma harum yang sengaja kusemprotkan memenuhi udara, menciptakan suasana yang begitu intim dan romantis. Semua telah kurancang dengan baik, setiap detailnya, seolah pagi ini adalah momen yang sudah lama kutunggu-tunggu untuk kami berdua. Dia menurut tanpa perlawanan, matanya menatapku dengan campuran rasa malu dan penerimaan. Keharumannya bercampur dengan wewangian ruangan, membuat suasana semakin syahdu. Pagi itu berubah menjadi milik kami sepenuhnya, sebuah dunia kecil yang hanya diisi oleh dua insan yang saling mendekat. Sari, aku cinta kamu, ucapku dengan suara yang agak bergetar, seolah seluruh keberanian dan perasaan yang selama ini terpendam tumpah dalam satu kalimat itu. Aku menatapnya dengan dalam, berharap kata-kataku mampu menembus semua keraguan yang mungkin dia rasakan. Dia tersentak mendengar pengakuanku, tapi hanya sejenak. Wajahnya kembali memerah, lalu dengan suara yang hampir seperti bisikan, dia menjawab, "Jangan Pak, saya ini cuma seorang pembantu. Nanti ibu marah loh." Nada suaranya terdengar syahdu, penuh kelembutan yang justru membuatku semakin tenggelam. Rasanya seperti semua beban dan kenyataan di luar ruangan ini menghilang. Hanya ada dia, kata-katanya, dan cara dia membuatku merasa melayang dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Tanpa ragu dan tanpa menunggu lebih lama, aku mulai bergerak, berusaha menyingkirkan semua penutup yang menjadi penghalang di antara kami. Pagi itu, suasana yang kubangun dengan hati-hati semakin membawa keberanian dalam diriku. Setiap gerakan terasa seperti langkah mendekati sesuatu yang telah lama kuinginkan, sesuatu yang kini ada di depan mataku, begitu nyata. Sari, dengan penuh perhatian, mendekat dan melakukan sesuatu yang membuatku terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama pernikahanku. Aku merasa bingung, karena ini sangat berbeda dari apa yang aku harapkan. Ada rasa canggung dan ketegangan dalam udara, sementara aku tak bisa mengalihkan pandangan dari Sari yang tampak sangat terfokus pada tindakannya, seolah ia sedang menikmati sesuatu dengan penuh perhatian dan kesabaran. Aku merasa seolah-olah jiwaku melayang, terbawa oleh sensasi yang begitu kuat dan tak terduga. Ketika aku hendak merespons, Sari dengan sigap menghentikannya, menenangkan suasana dengan gerakan lembut di sekitar diriku. Kejadian itu membuatku sedikit kebingungan, namun juga terkesan dengan caranya yang begitu cekatan dan penuh perhatian. Ada perasaan kagum yang muncul, tak hanya karena tindakannya, tetapi juga karena aku mulai menyadari betapa ia sangat memahami situasi ini dengan ketenangan dan pengalaman yang luar biasa. Sari, dengan keberanian yang mengejutkan, meminta aku untuk membalas apa yang telah dia lakukan sebelumnya.
Aku tidak marah, malah sebaliknya, merasa tersanjung oleh permintaannya itu. Selama ini, aku memang belum pernah melakukan hal yang sama, dan pagi itu aku menemukan diriku dalam situasi yang benar-benar baru, yang memberikan pengalaman yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti arahan yang diberikan Sari, merasa gugup namun juga penuh semangat. Momen itu mengubah dinamika di antara kami, dan aku bisa merasakan bagaimana suasana menjadi lebih intim, membuat kami berdua merasakan keterikatan yang lebih kuat. "Pak," panggilnya. Suaranya terdengar lega setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. "Pak, Sari sangat senang sekali pagi ini," ujarnya. Napasnya perlahan kembali stabil. Aku terdiam sejenak, merasa bingung dengan perasaan yang muncul. "Iya Sari, tapi aku belum," bisikku pelan, merasa tidak tahu bagaimana harus merespons. Tanpa memberikan jawaban, Sari tiba-tiba sudah bersiap untuk sesuatu yang baru, dan sekali lagi, aku terkejut. Itu adalah sebuah kejutan yang tidak pernah aku alami sebelumnya, sesuatu yang juga belum pernah aku dapatkan dari istriku. Rasanya aku mulai melihat perbedaan yang mencolok antara mereka berdua. Istriku, yang seringkali tampak monoton, tidak pernah menunjukkan inisiatif seperti itu. Aku merasa bingung, namun juga tak bisa menepis perasaan campur aduk yang mulai muncul dalam pikiranku. Sari mengambil tisu, lalu menggunakannya untuk sesuatu yang sepertinya dimaksudkan untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Aku hanya bisa tersenyum kecil melihat tingkahnya yang ceria dan penuh percaya diri. Dia tampak begitu santai, bahkan sempat bercanda. "Sebelum masuk, bilang permisi dulu dong Pak," ujarnya sambil tertawa kecil. Candanya itu, yang terdengar ringan namun menggoda, membuat suasana semakin terasa santai. Aku tak bisa menahan tawa kecil, merasa terhibur oleh keluasan dan spontanitasnya yang berbeda dari yang biasa aku alami. Momen itu terasa begitu aneh namun juga menyenangkan, meninggalkan perasaan yang sulit dijelaskan. Dengan suara yang hampir berbisik, aku menambahkan, "Sari, bisa nyalakan radio itu sebentar?" Tangannya yang cekatan menekan tombol, dan sekejap kemudian alunan lagu nostalgia memenuhi udara. Kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Aku membiarkan suara itu meresap, menggema di relung hati. Kemudian, dengan perlahan, aku kembali merebahkan diri. Sebuah rasa bahagia dan ringan menggulung dalam dadaku. Saat semuanya terasa sempurna, aku memejamkan mata, menenangkan napas, dan dengan nada penuh penghayatan, aku berkata, "Permisi, bolehkah saya masuk, sayangku?" Sari terkikik kecil. Ada nada gelis sekaligus hangat dalam jawabannya. "Iya sayang, mari, silakan masuk," ucapnya. Suaranya bergetar lembut seperti angin yang berbisik. Gerakannya begitu pelan, setiap langkah penuh rasa, seakan waktu berhenti hanya untuk kami. Saat itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah sensasi yang menyeruak begitu dalam, menyesap hingga ke jiwa. Aku tersenyum kecil sambil berpikir dalam hati, alangkah bodohnya mereka yang pernah meninggalkan Sari. Hanya karena ketidakmampuannya memiliki anak, surga dunia seperti ini mereka abaikan. Pagi itu, Sari dan aku bekerja sama, menyatukan energi dan semangat. Peluh mulai menetes di dahi meski pendingin ruangan bekerja tanpa henti. Anehnya, keringat itu bukan tanda lelah, melainkan bukti dari semangat yang terus membara. Aku berusaha keras memberikan yang terbaik, memastikan bahwa dia merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang aku rasakan. Setiap momen kami lewati dengan penuh penghayatan, seperti simfoni yang tersusun sempurna. Tak sedikit pun rasa malas menghampiri, justru sebaliknya, antusiasme kami terus meningkat. Di tengah kebersamaan itu, pikiranku terbang pada istriku yang telah memberikan kesempatan ini. Aku tak pernah menyangka bahwa hidup akan membawa kami ke momen seperti ini, sebuah hubungan yang unik, penuh rasa, dan tak tergantikan. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Sekitar 35 menit berlalu, dan seiring dengan itu, kami berdua mencapai puncak dari pagi yang penuh makna ini. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan sensasi itu mengalir dalam tubuhku. "Sari sayang, terima kasih banyak ya. Pengalaman pertama ini benar-benar luar biasa. Aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang," bisikku. Suaraku penuh rasa terima kasih. Sari menatapku, matanya penuh kehangatan. "Bolehkan aku selalu mencintai dan memiliki Sari selamanya?" Tanyaku lagi, sedikit cemas, meski aku tahu jawaban yang mungkin. Dia tersenyum lembut, memelukku dengan penuh pengertian. "Pak, cinta itu bukan soal memiliki,
Tidak perlu menikah untuk merasakan kedekatan ini. Kita bisa menjalani semuanya. Setiap pagi setelah ibu pergi kerja, kita bisa bersama bukan? Jawabnya dengan nada yang penuh pemahaman. Aku menatapnya, merasa ada kedalaman dalam kata-katanya. Aku hari ini tidak pergi kerja, kataku pelan. Tadi sudah izin ke kantor. Wajah Sari berseri-seri mendengar itu. Kalau begitu, kita punya banyak waktu. Pokoknya, sampai sebelum ibu pulang nanti sore, kita lanjutkan terus ya, sampai 10 episode. Sanggup nggak Pak? Tanya Sari. Senyumnya yang penuh semangat mengisi ruang ini dengan kegembiraan. Aku tertawa pelan, merasakan kehangatan dalam setiap detil kecil yang ada di sekitarku. Pak, Sari mau bangun dulu ya. Sari harus masak sarapan untuk suami tercinta, ucapnya dengan lembut, sembari mengelus pipiku. Untuk kita berdua dong sayang, masa untuk 2 porsi ya? Nanti kita makan berdua sambil suap-suapan. Setuju? Jawabku, menanggapi dengan penuh kasih. Sari tersenyum manis, bangkit dari tempat tidur dan berlari kecil menuju kamar mandi di dalam kamarku. Pak, numpang bersih-bersih ya, ucapnya, dan aku hanya mengangguk, merasakan perasaan hangat menyelimuti hati. Beberapa saat kemudian, Sari kembali dengan senyum yang tak pernah pudar. Dia mendekat dan berbisik pelan, sebelum bikin nasi goreng, Sari bikinkan STMJ buat bapak ya, biar nanti kita makin semangat lagi, katanya, dengan penuh perhatian. Sari menyelimutiku dengan lembut, dan aku merasa begitu dihargai, dicintai. Bagaimana kalau aku benar-benar jatuh cinta padanya? Pikirku dalam hati, diiringi perasaan yang tak bisa diungkapkan. Sekarang bapak, istirahat dulu ya, kata Sari, memberikan sebuah ciuman lembut di dahiku sebelum melangkah ke dapur. Aku tetap tersenyum sendiri, merasa beruntung dan sangat berterima kasih pada kehidupan yang membawa kami ke titik ini. Sari, terima kasih. Aku benar-benar sayang padamu, ucapku pelan, hanya untuk diriku sendiri, meski hatiku berbicara keras. Tak lama, Sari kembali dengan segelas STMJ yang sudah ia siapkan. Pak, ini diminum dulu, biar semangat terus, katanya, menyodorkan gelas itu padaku dengan senyum yang menghangatkan hati. Aku menerimanya dengan penuh syukur dan segera meminumnya, merasakan manfaatnya mengalir, mengisi semangatku untuk hari ini yang terasa begitu penuh dengan rasa. Setelah momen itu, Sari kembali ke rutinitasnya, seperti biasa. Dengan cekatan, ia mulai mencuci pakaian, menyapu rumah, dan mengepel lantai. Semua dikerjakannya dengan cepat dan teliti, seolah-olah ingin memastikan bahwa tidak ada pekerjaan yang tertunda, agar tidak ada beban yang mengganjal di pikiran saat kami melanjutkan kebersamaan kami nanti. Harus cepat selesai, supaya bisa lanjut lagi tanpa ada yang menghalangi, katanya sambil tersenyum, penuh semangat. Aku mengamati gerakannya dengan penuh rasa kagum. Ada ketenangan dan kebahagiaan dalam kesederhanaan itu. Aku merasa seperti pengantin baru, perasaan yang tak terlukiskan, penuh dengan kegembiraan dan harapan untuk setiap detil yang ada. Segala hal seolah terasa lebih indah pagi itu, dan aku tahu bahwa hari ini akan menjadi kenangan yang akan terus hidup dalam ingatanku. Ketika Sari masuk ke kamarku dengan membawa sepiring nasi goreng spesial buatannya, aku menyambutnya dengan senyum yang tak bisa kutahan. Namun, bukan nasi goreng itu yang paling aku tuju, melainkan kehadirannya yang membawa kebahagiaan. Perasaan hangat yang muncul setelah meminum STMJ tadi membuat segalanya terasa begitu berbeda. Sabar dong sayang, kata Sari dengan senyum lembut, penuh kasih. Ayo kita makan nasi goreng spesial ini dulu, sepiring berdua sayang. Aku memandangnya, merasakan kehangatan dari kata-katanya. Dengan lembut, aku menyuapi Sari, dan Sari pun menyuapiku. Keduanya dilakukan dengan penuh kasih sayang. Tangan kiriku yang tak bisa diam, menyentuhnya dengan penuh perasaan, menyiratkan kedekatan yang begitu kuat. Setelah selesai makan, aku mengambil segelas air putih dan menyodorkannya ke mulut Sari. Dia menerima gelas itu dengan senyum yang semakin menyentuh hatiku. Kemudian dengan penuh perhatian, dia juga memberiku seteguk dari gelas yang sama. Kami saling menatap, dan sejenak, semuanya terasa seperti pasangan pengantin yang tengah berbulan madu, menikmati kebahagiaan sederhana yang datang dari momen-momen kecil bersama. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua. Setelah selesai makan dan beristirahat sejenak, kami kembali menghabiskan waktu bersama, saling berbagi perhatian dan kehangatan di setiap sudut rumah. Hari itu, segala sesuatunya terasa lebih hidup, sebuah perasaan yang tak terlukiskan, namun begitu nyata. Kami saling melengkapi dalam diam, hanya dengan sentuhan,
tatapan, dan ekspresi yang berbicara lebih dari kata-kata. Meskipun lelah, perasaan kami berdua tetap membara. Setiap momen kami rasakan dengan begitu dalam. Getaran cinta itu terus mengalir di antara kami, meskipun tanpa banyak perkataan. Namun, waktu berlalu dengan cepat, dan ketika sore hari mulai mendekat, kami tahu bahwa istriku akan segera pulang kerja. Sari, dengan cekatan, segera bergegas menuju kamarnya. Dia mengganti pakaian dengan berlengan panjang, merapikan rambutnya dengan hati-hati, dan menata kerudungnya dengan sempurna. Semua itu dilakukan dengan penuh perhatian, seolah untuk menyembunyikan segala yang terjadi antara kami, untuk menjaga keseimbangan dunia kami yang penuh dengan rahasia. Demikianlah, hari-hariku perlahan berubah, seolah berputar di sekitar kehadirannya. Ada semacam tarikan yang sulit kujelaskan, dorongan yang membuatku terus mengulang momen-momen bersama Sari. Semakin hari, keterikatan itu kian tak terelakkan, tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk, seolah menciptakan dunia kecil kami sendiri. Kebersamaan itu tak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Di setiap sudut rumah, ada jejak pertemuan kami. Setiap langkah, setiap senyuman yang terlukis, menciptakan cerita yang tak terucap. Bahkan ketika Sari pergi untuk berbelanja di pasar kota, aku seringkali menyusulnya, sekadar mencari kesempatan untuk memperpanjang kebersamaan kami. Hotel-hotel kecil di kota itu, atau losmen yang sederhana, menjadi saksi bisu dari pertemuan-pertemuan yang kami ciptakan. Di tempat-tempat itu, kami merajut kehangatan, seakan-akan waktu berhenti hanya untuk kami berdua. Ada kerinduan yang terus mendorongku, sebuah rasa yang tak lagi bisa dipisahkan dari hari-hariku. Ada satu hal yang, entah bagaimana, seringkali membuatku merasa lega, sesuatu yang mungkin lebih bersifat kebetulan daripada perencanaan. Sari, dengan segala kekurangan atau bisa dibilang kelebihannya, tampaknya tak pernah memberiku alasan untuk khawatir. Meski kebersamaan kami tak pernah disertai langkah-langkah pencegahan, selama ini semuanya tetap berjalan tanpa hambatan. Keamanan itu, entah bagaimana, menjadi dasar bagi hubungan kami yang terus berlangsung. Aku pun bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan bertahan? Hubungan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku, hari demi hari. Bahkan saat aku menulis ini, hubungan itu masih berlanjut. Aku bisa mendengar suara Sari di sebelahku, sibuk menikmati es krimnya dengan santai, seolah dunia hanya milik kami berdua. Tawa kecilku pecah saat melirik ke arahnya. Entah bagaimana, momen sederhana seperti ini terasa begitu lengkap. Dan begitulah, cerita ini kututup, setidaknya untuk saat ini, karena akhir dari kisah kami, aku sendiri pun belum tahu. Sekian, dan terima kasih.